Ya, shalom, shalom. Damai, damai. Shalom, shalom. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di hari kemarin 11 September adalah merupakan peristiwa yang dikenang oleh seluruh dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena di waktu itu 20 tahun yang lalu, gedung kembar yang ada di kota New York, ya, World Trade Center, itu ditabrak, saudaraku, dengan dua pesawat raksasa Jumbo Jet 767, satu di lantai 80, ada 110 lantai, dan yang satunya di lantai 60. Dan yang mengherankan, saudaraku, setelah tabrakan itu selesai, yang terjadi adalah kedua gedung kembar itu runtuh ke tanah, menjadi puing-puing, saudara. Kemudian ada dua pesawat lain, yang satu ke Carolina, yang satunya lagi, saudaraku, menuju ke Washington DC, dan kemudian menabrakkannya ke gedung Pentagon yang ada di sana. Saudara, kasus ini kasus yang sangat luar biasa, menelan korban yang luar biasa banyak, hampir 3.000 orang, tepatnya 2.979 orang yang meninggal dunia, termasuk para teroris yang ada 19 orang, saudaraku, yang melakukan serangan yang diduga, dipastikan dilakukan oleh Al-Qaeda pada saat itu. Nah, yang luar biasanya di sini, saudaraku, adalah mengapa negara sekuat atau yang disebut superpower dunia seperti Amerika Serikat bisa kecolongan demikian luar biasa. Ada apa sehingga terjadi peristiwa ini, saudara? Sehingga melalui keadaan ini, pemerintahan Amerika harus mengevaluasi kembali sistem keamanan yang bisa dijebol, saudara. Sementara dunia Eropa, Uni Eropa, itu tidak pernah ada kejadian yang seperti itu sebelumnya. Mereka adalah negara-negara yang dimusuhi oleh para teroris, termasuk juga Rusia, Cina, saudara. Mereka negara superpower dan tidak pernah bobol sehancur yang dialami oleh Amerika. Ada? Mengapa? Saya menemukan, saudaraku, satu hal yang penting sekali yang Amerika harus evaluasi. Ketika mereka menolak adanya Tuhan disebut di sekolah-sekolah pemerintah mereka. Ketika warga Amerika menggantikan Tuhan dengan teknologi. Ketika Tuhan dimundurkan ke belakang dan semua kemampuan manusiawi, humanisme yang dikedepankan, maka kehancuran terjadi. Dan kehancuran itu berjalan hingga hari ini di Amerika Serikat. Karena itu, saudara, mari kita melihat siapa yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh. Amerika bisa berdiri hari ini, saudara, karena masih ada gereja yang menopang. Masih ada Tuhan yang disebut di gereja-gereja yang ada di Amerika. Sementara memang gereja tradisional sudah banyak yang ditinggalkan. Gereja-gereja tradisional di Amerika itu bagaikan museum, saudara. Orang-orang datang hanya untuk menikmati keindahannya, tetapi tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada lagi jemaatnya, tidak ada lagi pelayan-pelayan Tuhan di sana. Banyak yang sudah disewakan untuk menjadi gedung bioskop, gedung bar, diskotik, dan sangat, saudaraku, miris keadaan seperti itu. Tetapi masih ada gereja yang tetap hidup di sana. Dan itu menyatakan masih ada Tuhan untuk Amerika. Nah, saudara, kalau ada Tuhan, maka Tuhan akan menopang keberadaan hidup kita hari-hari ini. Ini bukan masa yang baik. Dikatakan kita menghadapi masa-masa yang sukar. Masa yang seperti ini memerlukan topangan, saudara. Tanpa topangan, saya yakin di masa pandemi di mana orang-orang mulai berguguran, ya, saya tidak yakin sebetulnya waktu kena positif, kata positif menjadi kata yang menakutkan hari-hari ini. Ya, negatif menjadi bagus, ya. Aneh bin ajaib. Nah, waktu Pak Simon menceritakan positifnya, terus berlanjut hingga ke sini, kemudian kami sekeluarga positif, didahului anak kami positif di Samarinda. Kami tidak tahu apa ini yang akan terjadi di depan beberapa hari ke depan. Kemarin bercerita dengan Ibu Akyong, bagaimana tetangganya masih cerita-cerita hingga jauh malam. 2 hari kemudian sudah tidak ada, saudara.
Sudah lewat, saudara. Ya, COVID ini bukan main-main. Tetapi kita jika bisa hadir berdiri dan memuji Tuhan segembira, sesukacita yang tadi, kita tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Dia yang menopang kehidupan kita, saudara. Seperti kebenaran firman yang kita akan dengar bersama-sama. Ya. For the Lord sustains me. Sebab Tuhan menopang aku. Ada topangan khusus yang datang dari Tuhan. Dan kita mau melihat kebenarannya, saudara. Ya. Ayo kita baca sama-sama di dalam Mazmur 3 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, kalau kita lihat bunyi ayat ini ayat yang biasa. Tadi pagi kan kita mengalaminya. Tadi malam kita tidur, pagi hari kita bangun. Dan puji Tuhan kita masih ada. Saya pernah melayani 2 kasus, saudaraku. Satu kasus dialami oleh seorang suami. Tidur sama istrinya kaget. Besoknya suaminya sudah jadi mayat. Ya. Yang kedua seorang nenek yang ketika tidur dengan cucunya, besok paginya membingungkan cucu-cucunya karena biasanya dibangunkan juga meninggal, saudara, pada waktu tidur. Jadi kalau hari ini kita ada, itu karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita, berikan kemuliaan kepada Allah kita. Dan kita tahu ada Tuhan yang menopang. Sehingga sekalipun hari ini jadi sulit, dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena satu kepastian kita dapatkan bahwa ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, apapun yang mengepung bukan masalah, saudara. Amin. Karena ada Tuhan, kita mampu, kita sanggup untuk hadapi sesulit apapun keadaan yang mengepung keberadaan hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang arti kata menopang. Ya. Menopang itu punya pengertian menyokong atau menolong. Ya, itu arti pertama. Yang kedua, menyangga. Menahan dari bawah, saudara. Sesuatu yang disangga itu karena mau roboh, saudara. Jadi harus disangga supaya nggak roboh. Ya, atau sesuatu harus bisa berdiri tegak. Kalau tidak, dia jatuh sendiri. Itu artinya ditopang atau disangga, menahan dari bawah, atau bertumpu, berjejak. Ya. Nah, dari kata menopang ini muncul kata penopang. Apa penopang? Adalah sesuatu yang menjadi tumpuan, penyangga atau yang menahan dari bawah, dan yang menyokong, menolong, atau memberi pertolongan untuk bisa tetap tegak berdiri. Nah, saudara ada di sini, saudara tadi begitu tegak berdiri menyanyi untuk Tuhan. Siapa yang membuat kesanggupan itu kita bisa lakukan untuk Tuhan kita? Karena Dia, saudara. Dia yang menyokong, Dia menolong, Dia menyangga, Dia yang menjadi jejak kita, saudaraku, karena Dia adalah batu karangnya. Ketika kita berdiri, alam maut tidak bisa menguasai. Kunci-kunci kerajaan surga diberikan kepada saudara dan saya. Dan kita bisa berkata kepada alam maut, lengser. Amin. Pintu-pintu atau the gates of Hades tidak akan mampu untuk bisa mengatasi semua hal yang menghambat, yang mengepung diri kita. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Lalu kita lihat, saudara. Ya, selanjutnya dalam Yesaya 28 ayat 16. Ini saya mau menyatakan kepada kita tentang Yesus sebagai batu penjuru. Yesaya 28 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh.
Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa dia sekarang? Yes. Orang Israel membuang batu yang seharusnya mendirikan mereka menjadi satu kerajaan imam bagi Allah, tetapi mereka menolak. Kita telah menerima Yesus, saudara, dan Dia mendirikan kita menjadi satu bangunan yang teguh. Sebab apa? Bangunan di masa lalu, saudaraku, itu selalu harus menggunakan batu penjuru sebagai batu dasar. Amin. Gereja dibentuk dari dasar kehadiran Yesus bagi gereja. Gereja ada karena Yesus. Katakan amin. Oleh karena itu kita ada di sini karena Tuhan. Dia batu penjuru. Mari kita lihat contoh-contoh batu penjuru. Saudaraku, ada 4 contoh di sini. Dan yang paling menyerupai batu yang sesungguhnya yang adalah batu yang ada di sebelah kiri atas. Saudara, yang ada tulisan itu. Ya, yang lain-lain ini hanya contoh saja. Ya, batu yang menopang, batu yang menjadi alat ukur dari sebuah sudut bangunan. Tidak boleh bangun sebuah rumah tanpa ada batu penjuru. Batu penjuru inilah yang menjadi dasar pertama sehingga bangunan bisa didirikan. Dan saudaraku, Tuhan adalah batu penjuru bagi hidup kita. Dia yang menopang, Dia yang membuat kita bisa tegak berdiri hingga hari ini. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kalau kita lihat 2 gambar ini, saudaraku, yang pertama kalau sebelah kanan, ya kita tahu lah ini bangunan beton. Ya, bangunan ini berdiri karena ada tiang-tiang yang menopangnya. Ya, ini penyangga. Kalau tanpa tiang, saudaraku, ambruk bangunannya. Dan kita lihat yang kedua, ini gambar sebuah pohon, tetapi ada penyangga di situ. Ada bambu-bambu yang dijadikan penyangga. Kenapa, saudara? Itu pohon baru biasanya. Pohonnya dipindah, saudara. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pohon jenis seperti begini, kalau tidak disanggah, dibiarkan hanya berdiri sendiri, nanti tumbang sendiri juga. Gereja kita, GBI Rock, pindah, saudara. Dari gedung lama, ya, di ruko yang ada di BLKI, sekarang kita ada juga di ruko Mega Mall. Sama-sama rukonya. Tetapi yang kita percaya karena kita disanggah oleh Tuhan, GBI Rock pasti bertumbuh. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara dan saya ada di sini sebagai bagian dari warga kerajaan. Kita semua disanggah. Kita semuanya ditopang oleh kehadiran Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Dan Dia akan menjamin kita semuanya dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Haleluya. Mari kita lihat sebuah pertanyaan. Ya, dengan apa Tuhan menopang hidup kita? Nah, saya mau bagi 3 hal kepada kita semua tentang bagaimana atau dengan apa Tuhan menopang hidup kita. Sehingga kita bisa ada sebagaimana ada hari ini. Haleluya. Yang pertama, ayo baca sama-sama 2, 3. Kita ditopang oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Luar biasa, saudara. Ya, Ibrani 1 ayat 3 mengatakan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Cahaya kemuliaan Allah, terang dari Tuhan, saudara. Atau terang itu sendiri dan gambar dari wujud Allah. Yesuslah yang telah datang dan menyatakan ini Tuhan yang ada diam di surga yang adalah Roh. Dia adalah gambarannya. Dan apa yang kita lihat di warna merah tulisan miring itu, ayo baca sama-sama. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini dahsyat, saudara. Saya mau katakan bagi kita semua, GBI Rock dan juga gereja-gereja lainnya yang tetap eksis hingga hari ini, yang topang itu firman. Amin. Amin. Gereja yang sudah kehilangan firman, seperti gereja-gereja di Eropa, di Amerika, di Australia, saudara, yang sudah tutup semua, telah mengganti firman dengan teologi bebas, teologi liberal. Mereka memasukkan pikiran manusia untuk mengkhotbahkan, mengajarkannya kepada umat, dan membuat semua umat lari keluar dari gereja. Kalau gereja kita ada hari ini, dan gereja-gereja lain tetap berdiri,
Itu karena ada firman yang penuh dengan kekuasaan Bapa. Saudara, bergeraklah bersama Tuhan dengan firman setiap hari. Tanpa firman Tuhan tidak ada apa-apa, saudara. Segala sesuatu tertopang karena firman. Alam semesta, alam raya, ketika NASA menyelidiki semua, ya bukan hanya planet-planet yang dekat, juga gugus-gugus bintang yang jauh yang namanya galaksi, saudara. Mereka terkagum-kagum. Mereka bertanya-tanya karena orang-orang NASA ini orang ateis, saudara. Orang-orang yang mengandalkan teknologi yang menjadi Tuhannya mereka yang baru, ya. Mereka bertanya-tanya, siapa yang atur sedemikian rapi alam raya ini sehingga tidak ada yang tabrakan, saudara. Semuanya ada di jalurnya, termasuk di galaksi kita, ya. Ya, menurut orang-orang Amerika namanya Milky Way, ya. Kita bilang itu galaksi Bima Sakti. Kenapa planet-planet tidak saling bertabrakan, saudara? Kenapa bumi tidak ketemu Mars? Dan kalau ketemu kiamat, saudara, selesai hidup kita. Kita bersyukur. Kenapa? Semua tertopang oleh karena firman. Semua berjalan di relnya karena firman. Tetapi yang jadi masalahnya, sebetulnya Tuhan ingin memelihara segala sesuatu itu dengan firman, tetapi manusia merusak dengan semua keegoisannya. Betul, saudara? Kitalah manusia merusak laut, merusak sungai, merusak hutan, merusak segala sesuatu, dan akhirnya bisa saja kiamat ini jadi bukan karena adanya bintang yang jatuh ke bumi, tetapi karena kita sendiri. Kita ciptakan bom nuklir, dan bom itu untuk apa? Kalau bukan dipakai untuk ngebom. Betul, saudara? Ya, nelayan sering bom ikan di laut. Dia buat bom untuk apa? Ya bom ikan, merusak apa yang ada di laut, saudara. Manusia buat bom nuklir untuk apa, saudara? Manusialah sumbernya di sini, saudara. Tapi puji Tuhan, kita masih orang-orangnya Tuhan, saudara. Kita warga kerajaan dari Tuhan, dan percaya sebagai warga kerajaannya Tuhan, kita ditopang terus oleh firman Tuhan yang penuh dengan kekuasaan. Haleluya. Waktu Yesus puasa 40 hari, saudara, pasti lapar. Tidak usah 40 hari, saya yakin 3 hari saudara akan teriak-teriak cari makan. Betul, saudara, saya pernah beberapa kali puasa 3 hari, saudara. Dan memang badan saya susut 3 kilo. Karena mungkin sehari habis 1 kilo, saudara. Karena puasa 3 hari itu tidak mudah. Dan luar biasa, saudaraku. Ya, perut menuntut untuk diisi. Itu baru 3 hari. Yesus 40 hari, saudaraku. Pasti perutnya juga menuntut untuk diisi. Kalau engkau anak Allah, ayo jadikan batu-batu ini jadi roti, itu kata setan, saudara. Sebuah tantangan, sebuah cobaan. Tapi Yesus jawab bukan dengan kebutuhan, tetapi dia jawab sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Dari firman dari Tuhan, saudara, itulah yang membuat kita hidup hingga hari ini. Jadi jangan takut soal roti, saudara. Ya, itu sudah dijamin oleh Tuhan. Dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang akan memelihara. Namanya dipelihara, jadi penuhkan kebutuhannya. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Hal-hal yang kita perlu itu sudah otomatis ketika kita menemukan kebenaran oleh kerajaannya, saudara. Katakan amin. Kita ditopang oleh Tuhan. Ayo lihat, ya, di dalam Ibrani, Mazmur 119, ya, ayat 116. Kalau baca hal ini saya seringkali menangis, saudaraku. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya bisa berdiri hari ini, saya tahu karena ada Tuhan. Ada Tuhan. Ya, dikatakan topanglah aku sesuai dengan janjimu. Janji itu adalah firman, saudara. Salah satunya ini, dia menopang kita sesuai firman, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku
aku malu dalam pengharapanku. Wah, ini yang membuat saya terkesan, saudaraku, bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap kita yang ditopang oleh janjinya. Yang penting jangan keluar dari janji. Kadang kita mau Tuhan topang kita, tapi kita yang keluar. Akhirnya kita tidak tertopang. Jadi babak belur, saudaraku. Ya, banyak kali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengikuti keinginan sendiri. Akhirnya tidak tertopang, saudaraku. Kalau kita mau mengalami topangan Tuhan, masuk di dalam Tuhan. Kita harus ada di dalam Dia. Amin. Dan Dia akan ada di dalam kita. Sehingga ayat yang ke-117, sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Selalu selamat dimanapun kita berada. Amin. Kalau saudara ada hari ini kan selamat. Adakah tadi yang mengalami insiden di jalan? Disambar motor, disambar mobil, ya. Lalu urusan rumah sakit. Artinya tidak selamat sampai di sini. Betul nggak, saudara? Nah, saudara selamat semua kan sampai di sini? Nggak sampai berhenti di urusan polisi dan lain-lain, ya? Nah, kenapa? Karena Tuhan menyokong. Amin. Dia menyangga, dia menopang hidup kita, saudara. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dia selalu ada bagi kita. Amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia selalu ada. Cuma jangan keluar, saudara. Biarkan Dia ada terus di dalam diri kita. Amin. Supaya topangannya kita selalu dapatkan dalam setiap kebutuhan hidup kita. Yes. Yang kedua, Tuhan menopang kita dengan tangannya. Tadi dengan firman-Nya, saudara. Firman-Nya itu sesuatu yang umum kita dapatkan di Alkitab. Kita juga bisa merasakannya di hati melalui rema dari firman. Tetapi hal ini lebih istimewa. Hal ini menyatakan sesuatu yang lebih pribadi. Manusia diciptakan itu secara pribadi, bukan dengan firman, tapi dengan tangan Tuhan. Amin. Pribadi, saudara. Tuhan harus membungkukkan badannya, mengambil tanah liat, lalu mulai membentuk dari tanah itu. Manusia pertama Adam dan manusia kedua Hawa juga diambil, saudara, dari rusuknya Adam. Dipakai tangan. Kita ini handmade. Amin. Dan tidak ada barang handmade